Halo, welcome back to Integrated Blended Learning. Tematik tema 4 kelas 6, subtema 2 pembelajaran 2 bersama Miss Delvi dan Mr. Yogi di Kalam Kudus Christian Primary School Pontianak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui video kalian dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi lisan dengan benar. Melalui video, kalian juga dapat menjelaskan dampak globalisasi terhadap budaya bangsa dengan benar. Now, open your book on page 51. Silahkan dibuka ya anak-anak bukunya di tematik tema 4. Subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya. Perhatikan pertanyaan berikut. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Yuk kita lihat melalui foto berikut. Amatilah foto berikut. Nah, foto ini terlihat beberapa orang sedang berkumpul dan gambar ini menjelaskan tentang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina, 17 November 2015. Setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, mari simak pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai dunia? Kedua, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Coba kalian pikirkan pertanyaan berikut ya. And then, mari kita bahas bersama jawabannya dari pertanyaan yang sebelumnya. Nah, coba pause sejenak video ini. Kemudian pikirkan bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia. Terutama di zaman di mana ilmu teknologi sudah berkembang dengan baik. Nah, nomor 1, ini adalah jawabannya. Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya. A. Berita dapat disebarkan melalui media seperti surat kabar, berita di televisi, media online, majalah, dan lainnya. B. Berita dapat disebarkan melalui siaran radio, baik siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio. Dan selanjutnya, soal nomor 2, jawabannya adalah dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri ataupun luar negeri dengan cepat. Maka, kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Selanjutnya, simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Kemudian, tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Simak pembacaan teks berikut. Didengarkan baik-baik ya anak-anak. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS di Gelar Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Nah, itu paragraf 1 ya anak-anak, silahkan disimak paragraf selanjutnya. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, silahkan disimak lanjutannya ya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya.
jelas mahzun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia, Frans Magnus Suseno, atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Nah, ini adalah paragraf yang kedua. Kita akan lanjutkan ke paragraf yang ketiga, yaitu oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, inilah teks yang sudah dibacakan. Setelah itu, silahkan kalian perhatikan dan ayo kita jawab pertanyaan pada diagram berikut. Topik masalah pada bahasan berikut adalah bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Untuk yang kedua, ini adalah jawabannya. Menurut Mahzun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata tetapi dapat menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Selanjutnya, deret penjelas. Perhatikan di sini. Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa berbahasa asing. Tetapi, jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Selanjutnya, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Next, open your book on page 54. Perhatikan beberapa petunjuk berikut, sama seperti di buku kalian ya, di halaman 54. Yang pertama, carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu bisa melakukannya bersama teman-teman dalam kelompok kecil. Nanti akan dipilihkan oleh wali kelasnya ya. Silahkan cek GC ataupun cek grup WA kalian masing-masing. Oke anak-anak? Silahkan kalian bahas bersama dalam kelompok tentang pertanyaan berikut berdasarkan informasi yang kalian cari tadi ya. Lihat di kolom di bawah. Nah, setelah diskusi bisa diperhatikan diagram di bawah ini. Ini adalah patokan atau dasar kalian dalam berdiskusi. Jangan lupa untuk ditulis pada diagram di buku kalian masing-masing ya. Setiap anak wajib untuk menuliskan jawaban hasil diskusi bersama kelompoknya. Selanjutnya, bacakanlah hasil diskusimu di meeting kelas yang akan kita laksanakan sesuai jam yang telah ditentukan. Jangan lupa, sebelum membacakan, latihlah dirimu untuk membacakan dengan baik dan benar sesuai nada dan pelafalan yang baik. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Silahkan tanyakan melalui Google Classroom ataupun grup WA kalian masing-masing. Oke anak-anak, thank you, goodbye.